Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1039 sudah rilis versi lokalisasinya. Dan itu artinya saatnya Mimin untuk mereview manga One Piece. One Piece Chapter 1039 mendapatkan judul Key Performer, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pemeran kunci. One Piece Chapter 1039 mendapatkan jatah color spirit, di mana Oda menggambarkan kru bajak laut topi jerami yang sedang berjalan memasuki hutan lebat dengan tujuan untuk mencari sebuah petualangan. One Piece Chapter 1039 diawali dengan memperlihatkan kondisi di langit Wano Kuni. Momonosuke masih terus meremas awan api milik Kaido yang mengelilingi pulau Onigashima, dan dia pun menariknya. Sencrit demi sencrit, Momo berhasil menggerakkan Onigashima menjauh dari ibu kota bunga. Dia tak akan membiarkan benda membagongkan ini jatuh di ibu kota bunga. Namun secara tiba-tiba, Momonosuke mendengar bisikan goib. Hah? Apa ada seseorang yang memanggilku? Ucap si naga mesum merah jambu tersebut. Saat ini Momo sedang berada di atas langit, jadi agak mustahil ada seseorang yang dapat memanggilnya, sehingga kemungkinan terbesarnya suara itu berasal dari Zunisa, yang didengarkan Momo menggunakan kemampuan Voice of All Things. Jin kemudian memperlihatkan kondisi di panggung utama, tepat setelah serangan banteng merah Kid mengenai Big Mom. Para Kroco Kaido tak menyangka jika Kid dan Law dapat melakukan hal tak senonoh pada Big Mom hingga seperti itu. Sedangkan para kru bajak laut Kid dan bajak laut Hati terlihat sangat antusias setelah melihat serangan dari Kid dan Law pada Big Mom. Namun Big Mom masih mampu bangkit kembali meskipun dalam kondisi penuh dengan luka. "Uah!" teriak Big Mom. "Udah ku bilang kan? Trust me, it works. Dasar nenek tua bau tanah," ucap Kid. Law kemudian memindahkan dirinya ke atas banteng merah milik Kid dan mulai melakukan musyawarah dengannya. "Hei Eustacia, ini sudah yang kedua kalinya kau melakukan hal ini. Setelah aku menggunakan serangan pamungkasku, kau muncul dengan serangan yang terlihat lebih membagongkan. Seakan itu adalah sebuah serangan terakhir. Aku bukanlah babysittermu," teriak Law kesal. "Aku tak ada urusan dengan itu. Berhentilah mengucapkan hal bodoh," balas Kid. "Oke, fine. Jika kau berpikir seperti itu, selanjutnya kau harus menyerang Big Mom duluan. Lalu aku bisa menghabisinya dengan seranganku," teriak Law lagi. "Jangan memberikanku perintah. Serangan spesial milikkulah yang akan menghabisi si nenek tua bau tanah itu," teriak Kid. Setelah banteng merah, apalagi? Kuda Nil atau gajah?" ejek Law. "Tutup mulutmu. Apakah kau berpikir aku akan memberitahukan semua kartu asku padamu?" balas Kid. Selama Kid dan Law saling berargumentasi, di sisi lain Big Mom sudah kembali tegak berdiri. Terlihat sesuatu telah terjadi pada tangan kanan milik Big Mom. Bahkan para Kroco Kaido berteriak histeris ketika melihat apa yang terjadi pada tulang milik Big Mom. Ternyata tulang dan sendi tangan kanan milik Big Mom patah, sehingga dia tak mampu menggerakkan tangan kanannya. Big Mom pun berkata jika teknik milik Law benar-benar berbahaya, mengingat serangannya merupakan sebuah gelombang kejut yang langsung menyerang bagian dalam tubuh miliknya. Bahkan saat ini beberapa tulang rusuknya juga patah. Big Mom kemudian menciptakan sebuah bola dengan kekuatan Soru-Soru Nomi miliknya, dan dia mendekatkan bola tersebut ke area tangannya yang patah. "Aku memberikanmu kehidupan. Hidupkanlah kembali tulangku. Mama," teriak Big Mom. Big Mom akhirnya menyembuhkan tangannya sendiri. Lalu terlihat energi yang meluap-luap serta kilatan-kilatan hitam keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, Kid dan Law masih saja berdebat. "Ini bukanlah lelucon. Setelah ronde berikutnya, aku pasti akan kehabisan tenaga. Seranganku selanjutnya akan menjadi serangan terakhirku. Dan pasti tak akan meleset. Jadi, kau harus jangan memerintahku." Kid pun memotong kultum yang sedang diberikan Law padanya. Big Mom bersiap untuk menyerang. Dia memerintahkan ketiga homisnya untuk menyerang bersamaan. Lalu, dia menggabungkan Prometheus, Napoleon, dan juga Hera menjadi sebuah pedang yang dinamakan Roaring Light Sword. Pedang yang sama ketika Big Mom mengalahkan Ulti beberapa chapter yang lalu. Big Mom lalu memotong banteng merah milik Kid menjadi dua bagian dalam satu kali serangan. Kid merasa sebodoh teing
karena banteng merahnya hanyalah gabungan dari besi-besi rongsokan saja. Big Mom kemudian memberikan wejangan pada Kit. Dia berkata jika semua yang dilakukan Kit hanyalah buang-buang waktu saja. Karena sebentar lagi mimpi milik Kit akan dibuat sirna oleh Big Mom. Bahkan dia mengatakan jika kami para Yonkou telah mengirimkan ratusan bajak laut muda sok-sokan seperti Kit ke dalam dasar lautan. Kami para Yonkou telah menguasai lautan ini sejak beberapa dekade ke belakang, ucap Big Mom. Selagi Big Mom mengatakan hal ini, Kit sudah lompat dari banteng merahnya untuk menyerang Big Mom. Big Mom juga mencoba untuk menyerang Kit menggunakan pedang gabungannya, namun serangan Kit lebih cepat. Assign SN. Kit menempelkan huruf S pada jidat Big Mom dan huruf N pada sebuah menara runtuh yang ada di panggung utama. Kemudian, Big Mom pun menempel pada menara tersebut seperti dua kutub magnet yang saling berlawanan. Kit kembali naik ke atas banteng merahnya dan akan menyeruduk Big Mom untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, Big Mom mampu membalikan badannya dan menukar posisi dengan menara tersebut. Walhasil, banteng milik Kit malah menabrak menara itu. Kit pun tak bisa mempercayai kekuatan yang dimiliki oleh sang Yonkou betina tersebut. Kemudian, Big Mom menyerang Kit menggunakan teknik barunya yang dinamakan Bahoho Mystery. Serangan Big Mom ini diadaptasi dari sebuah anime yang berjudul 3000 League in Search of Mother. Dalam 2 halaman penuh, Big Mom menggunakan pedang gabungannya untuk menciptakan sebuah wanita raksasa yang berasal dari api dan petir, dan dia gunakan untuk menyerang Kit. Big Mom pun tertawa dan berpikir apakah Kit masih bisa bertahan hidup. Namun tiba-tiba sebuah potongan menara muncul di atas kepala Big Mom. Tak! Lau menggunakan tekniknya untuk menjatuhkan menara tersebut ke arah Big Mom. Sedangkan para Kroco Kaido yang berada di sekelilingnya berlarian untuk menghindari puing-puing menara tersebut. Lau melompat ke arah Big Mom dan langsung melapisi pedangnya dengan teknik Awakening Crow miliknya. Di sisi lain, Kit masih mampu berdiri namun dengan banyak sekali luka di tubuhnya. Ketika Big Mom kembali bangkit, Lau langsung menusukkan pedangnya ke bagian dada montok milik Big Mom. Shin kemudian berpindah ke gudang penyimpanan senjata milik Kaido. Terlihat pedang Lau memanjang hingga menembus bagian paling bawah dari ruangan tersebut. Yamato yang melihat sesuatu yang panjang dan besar itu pun sampai kebingungan. Shin kemudian berpindah ke Pulau Wano Kuni. Ternyata pedang milik Lau sampai menembus daratan Wano yang berada tepat di bawah Pulau Onigashima. Shin kemudian kembali ke panggung utama kastil milik Kaido. Big Mom melapisi pukulannya dengan haki raja dan dia berhasil memukul Lau hingga dia hampir mendapatkan gelar almarhum. Akan tetapi Lau tak melepaskan pedang besar panjangnya dari Big Mom karena Lau masih menusuknya semakin dalam lagi ke tanah. "Lepaskan aku sekarang!" rengek Big Mom. "Ayo masuk, lebih dalam lagi," ucap Lau. Big Mom kebingungan karena Lau ternyata masih memiliki tenaga untuk melakukan serangan tersebut. Kru bajak laut hati juga mewanti-wanti Lau untuk segera pergi menjauh karena pasti Big Mom tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Akhirnya Lau menyelesaikan serangannya. Puncture Will. Gelombang kejut mengalir melalui pedangnya hingga melewati Onigashima dan menghasilkan ledakan dahsyat di Wano Kuni. Bahkan serangan Lau barusan menghasilkan lubang besar di dataran Wano Kuni, tepat di bawah Pulau Onigashima yang saat ini sedang melayang. Big Mom menjerit kesakitan dan dia kembali mengencrotkan darah dari mulutnya. Dari atas langit, Momonosuke melihat lubang besar yang terbentuk di dataran Wano. Yamato juga melihat ke atap ruang penyimpanan senjata dan berpikir siapa yang telah melubangi atap ruangan itu. Setelah terkena serangan dari Lau, Big Mom masih sanggup berdiri tegak. Bahkan dia memerintahkan Mystery, komis wanita yang terbuat dari api dan petir, untuk menyerang Trafalgar Law. Lau sudah sangat kelelahan dan dia meminta Kit untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya. Big Mom terlihat kaget saat melihat apa yang sedang dipersiapkan oleh Kit. Sedangkan Kit kembali memarahi Lau karena lagi-lagi dia seperti memerintahkan dirinya. Akhirnya kita dapat melihat kartu as milik Kit. Dia telah membuat meriam elektromagnetik yang saat ini tengah diarahkan pada Big Mom dari atas udara. Di sisi lain, Lau terlihat tertawa saat melihat Kit yang sudah mempersiapkan meriamnya itu. Big Mom lalu berbalik arah dan bersiap menerima serangan Kit tersebut. "Ayo, majulah! Apakah kau berpikir kau dapat mengalahkanku? Aku adalah
Big Mom, teriak Big Mom. Aku akan mengalahkanmu. Damn, pang, teriak Kid. Kid menembakkan gelombang elektromagnetik ke arah Big Mom dan mengenai badannya hingga ia rebahan di atas tanah. Big Mom kembali mengencerotkan darah dari mulutnya. Eramu berakhir di sini, ucap Law. Dan sekaligus menutup manga One Piece chapter 1039 yang sangat membagongkan ini. Terlihat mata Big Mom yang berubah warna menjadi putih, sehingga kemungkinan besar Big Mom benar-benar sudah dikalahkan oleh Law dan Kid. Jika kalian perhatikan dengan seksama, serangan Awakening milik Law konsepnya sama persis dengan Advanced Armament Haki yang mampu menghancurkan tubuh musuh dari dalam. Sedangkan serangan Electromagnetic Cannon milik Kid, konsepnya mirip serangan yang dilapisi dengan Advanced Haki Raja, di mana Luffy memiliki kedua teknik tersebut, sehingga cara untuk mengalahkan Kaido nantinya pasti akan menggabungkan teknik berbasis Advanced Hausoku Haki dan Advanced Armament Haki. Yos nakama, itulah review untuk manga One Piece chapter 1039. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.